Yuk, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD HIPI DKI Jakarta mengenai dunia usaha dan juga wacana perpanjangan PPKM darurat. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai tingkat pengangguran di Pulau Jawa dan Bali. Mengingat Jawa dan juga Bali ini adalah daerah yang pertama kemudian dilaksanakan PPKM darurat. Seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi di bulan Februari tahun 2021, nanti kita kemudian ini tarik ke kondisi pada saat PPKM darurat. Di Banten sendiri tingkat pengangguran sebanyak 9,01%. Artinya ini ada di posisi pertama. Posisi kedua ada Jawa Barat 8,92%, Jakarta 8,51%, Jawa Tengah 5,96%, Bali 5,42%, Jawa Timur 5,17%, dan Yogyakarta 4,28%. Kemudian terkait dengan kasus harian COVID-19 berdasarkan provinsi per 14 Juli 2021. Dari 4 daerah, ini kemudian terletak di Pulau Jawa. Di antaranya adalah DKI Jakarta, sebanyak 689.236 kasus. Setelahnya ada Jawa Barat, 467.144 kasus. Setelahnya ada Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, dan Kalimantan Timur ada di posisi nomor 5 sebagai provinsi dengan kasus harian COVID-19 tertinggi. Kami kompilasi datanya dari Kementerian Kesehatan per 14 Juli tahun 2021. Dan data berikutnya adalah mengenai laju deflasi 6 provinsi di Jawa dan Bali secara bulanan hingga Juni 2021. Bali ataupun Denpasar ini mencatatkan deflasi tertinggi sebanyak 0,36%. Kemudian Jakarta 0,27%, kemudian Jawa Barat 0,23%, Jawa Tengah 0,17%, Banten 0,17%, Jawa Timur 0,14%, sementara Yogyakarta di bulan Juni tahun 2021 catatan inflasi sebesar 0,05%. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Sarman. Pak Sarman, sebelum saya membahas apa yang tadi sebelum jeda Pak Sarman sampaikan terkait dengan beberapa insentif-insentif lah, temuan-temuan di dunia usaha seperti apa. Saya ingin ke kasus harian dari COVID-19 berdasarkan provinsi tadi disampaikan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini masuk ke dalam daerah-daerah yang memang menerapkan PPKM darurat, tapi secara jumlah harian COVID-19 ini masih masuk ke dalam daerah-daerah yang jumlah kasusnya paling tinggi jika dibandingkan dengan yang lain, dan ini masuk ke dalam masa PPKM darurat. Analisa dari dunia usaha seperti apa, Pak Sarman? Efektivitas dari PPKM darurat untuk menekan kasus COVID-19? Tentu saja dilihat dari data ini. Ya, memang kalau kami dari pengusaha ya, nggak ada namanya dalam hati kami untuk tidak mensukseskan yang namanya PPKM darurat. Karena kami juga menyadari bahwa ini kan pilihan sulit bagi pemerintah. Di satu sisi dengan PPKM darurat ini akan menurunkan daripada aktivitas ekonomi kita, dan itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Tapi di satu sisi adalah keselamatan daripada masyarakat Indonesia. Nah, tentu memang pemerintah pasti mengutamakan keselamatan kita semuanya. Dan kami pengusaha pada posisi pasti mendukung, walaupun memang hati kecil kami menyatakan bahwa ini akan sangat berat bagi pengusaha. Nah, untuk itu memang kami terus terang saja, kami sangat-sangat menaruh besar daripada efektivitas daripada PPKM darurat ini. Tanda kutip kami pengusaha juga ingin ada garansi gitu loh, bahwa memang PPKM darurat ini akan ampuh untuk menekan laju penyebaran virus corona sampai ke titik paling rendah. Supaya apa? Psikologi kami terbangun, kami punya keyakinan bahwa setelah nanti PPKM darurat ini, bahwa pemerintah akan menarik remnya kembali dan akan melakukan berbagai kelonggaran-kelonggaran untuk memulai aktivitas usaha. Nah, kalau kita lihat misalnya peta PPKM darurat ini, ya terutama ditujukan kepada Pulau Jawa dan Bali. Nah, kita tahu Mas Wiki, Pulau Jawa dan Bali ini adalah salah satu penggerak ekonomi nasional. Hampir 59% pertumbuhan ekonomi kita itu ditopang dari Jawa. Nah, kemudian juga jumlah tenaga kerja juga seperti itu. Konsumsi rumah tangga juga hampir sama. Hampir 60% juga disumbang dari Pulau Jawa. Artinya memang ketika ekonomi Pulau Jawa ini stagnan, diberlakukan PPKM darurat, maka itu akan sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Apakah itu di kuartal kedua yang tadinya juga diproyeksi oleh pemerintah 7%, itu sama sekali mungkin agak susah untuk mencapai itu. Paling-paling mungkin di angka 3-4%. Dan itu akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dan keempat. Bahkan ke nasional.
yang nasional mungkin diprediksi tadinya adalah ditargetkan sekitar 4,5 sampai dengan 5%, agak kemungkinan juga agak berat. Baik. Apalagi nanti kalau diperpanjangan daripada PPKM darurat ini. Jadi artinya memang bahwa pemerintah harus betul-betul bagaimana hadir pertama untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi kita tidak semakin melorot dengan berbagai dana APBN. Yang kedua juga adalah bagaimana menopang daripada pengusaha ini. Apalagi saya katakan tadi ya bahwasanya cash flow pengusaha ini kan dari sisi biaya operasionalnya kan udah sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Baik. Maka mungkin juga di samping stimulus relaksasi yang disediakan pemerintah, yang bersentuhan langsung dan biaya operasional kita juga bisa dibantu. Contoh misalnya saya katakan tadi, biaya listrik, atau mungkin biaya air, atau mungkin katakanlah berbagai retribusi yang lain, sementara bisa juga dihentikan dulu. Kemudian juga mungkin pajak-pajak daerah, ada pajak hiburan, pajak restoran, atau mungkin pajak-pajak PBB misalnya di Jakarta yang cukup mahal. Nah ini kan perlu direspon untuk mengurangi beban pengusaha ini supaya mampu bertahan sampai dengan badai ini berlalu. Pak Sarman, mengapa kemudian saya tanyakan mengenai data kasus harian COVID-19 di beberapa daerah tadi yang juga diperlihatkan dalam data bahwa yang paling kita tidak kemudian harapkan adalah berbagai macam pembatasan sudah dilakukan dalam hal PPKM darurat termasuk di dunia usaha, tapi kasus positifnya terus naik. Ini yang paling kita kemudian tidak harapkan begitu. Sudahlah kita rugi banyak, tapi kasusnya juga terus bertambah. Ini juga mungkin sedang dicarikan solusinya oleh pemerintah agar di tengah pembatasan dan juga konsekuensi yang harus ditanggung oleh dunia usaha, efektivitasnya bisa betul-betul terasa untuk menekan jumlah kasus pandemi COVID-19. Oke, ya, memang gini, saya membahas kembali apa yang tadi kita sempat sampaikan terkait dengan insentif-insentif. Sebetulnya apa sih yang membuat insentif-insentif yang dijanjikan oleh pemerintah pada saat Sri Mulyani katakan oke, APBN sudah sangat siap untuk mendukung ataupun memberikan support lah pada saat pelaksanaan PPKM darurat. Ada insentif-insentif yang diberikan kepada dunia usaha. Apa sih yang membuat ini kayaknya kok nggak terlalu terasa cepat banget gitu? Karena teman-teman pengusaha kan ini berkejaran dengan waktu ya Pak Sarman. Artinya ya, betul. Sense of urgency-nya memang harus dirasakan, apalagi untuk pemerintah ataupun kementerian teknis yang bertugas untuk menyalurkan ini semua. Nah, apa yang membuat ini kayaknya kok nggak berasa tersalurkan dengan cepat, Pak Sarman? Ya, mungkin yang pertama yang perlu menjadi fokus pemerintah adalah menyangkut koordinasi kebijakan antar instansi. Ya, jadi dalam posisi seperti ini memang ego sektoral kan harus dihilangkan. Ya, ini saatnya untuk kita bersatu. Jadi kita sangat berharap agar berbagai kebijakan, berbagai juklak-juknis ya yang menyangkut dengan implementasi berbagai kebijakan yang namanya stimulus, relaksasi dan segala macam itu emang harus betul-betul dilakukan secepatnya. Apalagi kalau memang ada wacana untuk memperpanjang daripada PPKM darurat ini. Gitu loh. Jadi supaya apa? Berbagai kebijakan dan relaksasi pemerintah ini betul-betul tepat waktu dan tepat sasaran. Nah, itu paling penting ini. Tepat waktu dan tepat sasaran. Artinya apa? Ya, ketika memang pengusaha-pengusaha sudah mengharapkan adanya suatu bantuan dari pemerintah, ya harus segera gitu. Katakanlah misalnya kita lihat contohnya bantuan-bantuan sosial yang akan disampaikan kepada masyarakat kita. Ini kan tujuannya bagaimana supaya konsumsi rumah tangga daya beli masyarakat kita ini betul-betul tidak turun secara drastis. Kalau nggak disampaikan tepat waktu, tepat sasaran, nah ini kan juga nanti akan semakin pertumbuhan ekonominya semakin terpuruk. Nah seperti itu. Yang kedua misalnya yang namanya program-program bantuan kepada UKM. Ya ini juga udah saatnya juga segera direalisasikan. Nah kemudian hal-hal yang menyangkut dengan bantuan yang tahun yang lalu sempat diberikan kepada pekerja itu juga setahu kami tahun ini ditiadakan. Nah kami juga berharap itu kalau bisa tahun ini dilanjutkan lebih bagus Mas Ulki. Ya kan tahun yang lalu kan ada yang namanya misalnya subsidi gaji kepada pekerja-pekerja kita yang bergaji di bawah UMP atau di bawah 5 juta misalnya. Ya kami melihat bahwa tahun ini anggaran itu ditiadakan. Ya kalau masih memungkinkan itu ditimbulkan kembali, itu saya rasa itu akan lebih baik karena itu akan sangat-sangat meringankan juga beban pengusaha dan juga sangat membantu daripada pekerja-pekerja kita dan itu akan juga meningkatkan konsumsi rumah tangga kita. Jadi menurut hemat saya memang di sini pemerintah harus segera untuk melakukan langkah-langkah yang lebih cepat ya, bagaimana merealisasikan berbagai
program-program daripada APBN untuk menyanggah daripada perekonomian kita supaya tidak semakin terpuruk begitu. Ya, sinergitas pemerintah daerah dan juga pusat seperti apa, Pak Sarman? Artinya di lapangan itu terasa atau tidak pada saat pelaksanaan PPKM darurat sejauh ini? Kami melihat begini memang ya, kalau dibanding tahun yang lalu saat ini kami sudah melihat sudah mulai terintegrasi. Jadi misalnya katakanlah di Jabodetabek, katakanlah kalau dulu kan misalnya masih ada misalnya di Jakarta mall tutup, tapi di daerah Tangerang, di daerah Bekasi buka gitu kan, contohnya kan gitu. Nah, kalau saat ini kami lihat memang koordinasinya sudah cukup berjalan, sudah sangat efektif. Ya, artinya penyekatan-penyekatan yang terjadi saat ini itu kan sudah koordinasi lintas pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ya, nah diharapkan juga kebijakan-kebijakan yang lain juga seperti itu. Misalnya katakanlah ketika pemerintah pusat ya katakanlah melakukan keringan-keringan pajak di tingkat pusat yang itu kebijakan pusat, kami juga berharap gitu loh di tingkat daerah juga itu juga harus dilakukan juga. Kan pajak-pajak daerah yang dibebankan kepada pengusaha kan juga banyak. PBB contohnya, kemudian juga pajak restoran, pajak hiburan dan segala macam dan pajak-pajak yang lain. Ini juga harus direspon karena ini juga kewajiban pengusaha untuk membayar kepada pemerintah daerah. Baik. Nah, hal-hal ini juga harus disambut baik gitu loh. Kami lihat di Jakarta juga sudah mulai berjalan. Bila perlu contohnya misalnya seperti pajak kendaraan bermotor bagi teman-teman kita yang katakanlah yang punya transportasi online misalnya dengan penumpang yang sangat sedikit, mereka tidak mampu misalnya. Ini kan harus juga direspon gitu Mas Diki. Baik, kita masih ada satu segmen Pak Sarman, kita lanjutkan usai jeda berikut ini.